وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Agama yang seharusnya berpatok pada Quran hadis, berpatok kepada ucapan-ucapan para ulama, berpatokan kepada pengertian-pengertian yang benar, maka akan menjadi lucu apabila hanya menggunakan hawa nafsu. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada sore kali ini saya sedang di tempat permainan anak-anak, yaitu di sekolahan TK. Kebetulan anak saya hampir setiap ya, teman enggak, hampir setiap sore bermain di sini, walaupun tidak di sini sekolahnya, tapi karena ini lewatan rumah saya, dekat dengan rumah saya, sehingga saya sering anak saya minta bermain-main di sini. Ada beberapa permainan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kelucuan-kelucuan golongan kita dulu. Kita kan sudah keluar ya. Jadi dalam golongan itu ada beberapa kelucuan-kelucuan yang mungkin juga akan menjadikan kita lebih mengenang masa lalu. Kemudian istilahnya lebih, kalau sekarang kita keluar tuh lebih guyu. Yang pertama, kelucuan yang pertama adalah kita mengangkat seorang amir, kita mengangkat seorang pemimpin, yang mana kita saat itu takzimnya melebihi takzim kita kepada orang tua kita sendiri, takzimnya melebihi kepada bapak ibu kita sendiri. Begitu luar biasanya kita takzim, padahal kehidupan kita sampai kita besar dari kecil adalah orang tualah yang merawat, orang tualah yang memberikan uang, orang tualah yang mati-matian memperjuangkan kita. Saat kita sakit, mereka yang mati-matian, mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan kita. Lalu imam yang kita beat dulu, kalau kita angan-angan, tidak ada kelucuan itu, sehingga kita lucu. Kok iso ya? Itu satu permasalahan. Ada berbagai permasalahan yang memang, jangankan masalah sakit, masalah-masalah yang sederhana saja kita nggak bisa. Ya, beliau nggak bisa. Pertama adalah masalah keimaman. Yang kedua, karena kita keimaman, karena kita punya pemimpin seorang imam, maka kita harus menyerahkan tali beat kita. Beat? Berjanji. Karena kita juga lucu. Kita sudah bersyahadat, bahkan kita lahir dalam kalangan muslim. Kita lahir dalam keadaan Islam. Orang tua kita sudah Islam. Mbah-mbah nenek kita sudah Islam semua. Tetapi ketika kita beat, baru kita merasa Islam. Ketika kita berjabat tangan dengan Bapak Imam, kemudian pulang, baru merasakan bahwa diri kita sebagai seorang Muslim. Ya, kadang kita angan-angan juga lucu juga. Sehingga setelah kita berbaiat, setelah kita pulang, maka jelaslah sudah
keyakinan kita yang sungguh luar biasa menggebu-gebu dengan semangat bahwa saudara muslim adalah saudara yang sama-sama berbaiat kepada imam kita dulu, berjanji kepada imam kita dulu. Yang kedua. Yang ketiga, kelucuan yang ketiga adalah kita dulu rutin dan semangat membayar infak persenan. 2,5% yang hartanya di bawah 10% maksudnya, kemudian 5%, kemudian 7,5%, kemudian 10%. Kita rutin membayar itu. Kita dengan semangatnya, bahkan tidak jarang atau beberapa kali dalam kehidupan saya saat di dalam itu, ketika kita double sampai pada akhir bulan atau akhir minggu saya nggak bisa membayar karena banyaknya amal solih tadi itu. Banyak amal solih itu artinya banyaknya kegiatan-kegiatan sehingga saya lupa, maka tak jarang saya dan istri saya kemudian membayar double untuk bulan depan. Lalu kelucuan yang apa dari situ, yaitu kita tidak pernah tahu uang itu kemana dan kemana. Toh misal kita lihat atau kita dengarkan para penasihat katanya untuk pembangunan itu nggak senilai, nggak sesuai dengan uang yang masuk dan uang pengeluaran, dan tidak pernah transparan saat itu. Dan kita lucunya itu membayarnya dengan mati-matian, dengan begitu semangat. Bahkan tidak jarang para orang-orang desa itu hutang sampai direwangi hutang untuk bayar daerahan, bahasanya gawe daerahan. Nah, situ ada infak persenan, kemudian ada siar-siar, kemudian ada dapur, kemudian ada wasol, dan akhir-akhir ini ada namanya kendaraan juga. Nah, itu sampai setiap kotak-kotak itu kita isi. Kelucuan yang ketiga. Kemudian kelucuan yang keempat adalah kita dulu ketika mau bepergian, dulu kita mencari imam kelompok kita atau tempat sambung kita untuk minta secarik kertas, yaitu kertas surat sambung. Mau kemana? Misalnya saya mau ke Jakarta, misalnya saya mau ke Bandung, misalnya saya mau pulang pun ke Lamongan misalnya, maka saya minta secarik kertas yang dicoret, disilang, thread, disilang. Nah, kertas ini kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa orang ini adalah benar-benar jamaah dan disaksikan baik. Kalau kita membawa kertas kemudian silaturahim di suatu tempat sampai bermalam, maka kita akan difasilitasi. Nah, apalagi pengurus-pengurus, apalagi orang pusat, apalagi orang daerah, apalagi tertulis di situ dapuannya misalnya, dapuannya ulama daerah, maka tentunya berbeda dengan ruqyah biasa. Nah, apa maksudnya? Surat itu hanya berfungsi di dalam saja, tidak ada artinya sebenarnya. Misalnya alasannya untuk menjamu tamu, memang ada aturan Nabi Muhammad SAW menjamu tamu, menerima tamu, menghormati tamu dengan syarat memakai surat sambung. Memang ada. Memakai surat itu, ada enggak? Enggak ada. Sehingga surat itu pun juga nyaris tidak berfungsi apa-apa. Seandainya kita di tengah perjalanan kemudian kita tertangkap polisi karena kita melanggar lalu lintas, juga tidak berfungsi. Seandainya kita dimintai apa-apa kemudian menunjukkan surat sambung, juga kita tidak berfungsi apa-apa. Nah, itu ya kelucuan yang keempat. Kelucuan yang kelima adalah kita begitu taatnya kepada keimaman, misalnya, kepada pengurus, yang mana baik sebenarnya perintahnya, misal satu sisi kita disuruh memakai helm misalnya. Disuruh memakai helm, padahal ini sudah jelas ya aturan negara seperti itu. Aturan kepolisian juga seperti itu, memakai helm. Tapi karena kita waktu itu sangat taatnya kepada Bapak Imam, maka bukanlah perintahnya polisi yang kita taati, bukanlah perintahnya negara yang kita taati, sebenarnya adalah perintahnya apa? Perintahnya keimaman. Sehingga banyak terjadi di sekitar sini atau mungkin di rumah Anda, misalnya diperintahkan untuk jamaah-jamaah supaya memakai helm. Tentunya kepolisian itu sebenarnya juga tahu pakai helm itu untuk keamanan.
Kemudian pada area-area tertentu yang tertib berkendaraan, misalnya tertib memakai atribut kendaraan, tapi kadang orang itu salah kaprah memaknani. Sampai ke sawah pakai helm, sampai jaraknya di antara RT dan RT itu pakai helm. Padahal nggak mungkin dia melewati kantor polisi juga, ya bagus. Tapi kadang-kadang kita hulu, berlebihan, dan kita lucu sekali saat itu mikir banget. Loh kok yang ngono dadak nganggo helm. Bahkan katanya ada cerita orang yang meninggal dunia kecelakaan dulu loh, sempat di pondok itu sempat ada cerita-cerita yang rumor. Nah, karena dia berkendaraan kemudian meninggal dunia dan mati, akhirnya tidak disolatkan dulu loh, karena dia melanggar keimaman, melanggar perintahnya Bapak Imam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, agama yang seharusnya berpatok pada Quran hadis, berpatok kepada ucapan-ucapan para ulama, berpatokan kepada pengertian-pengertian yang benar, maka akan menjadi lucu apabila hanya menggunakan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikian sedikit santai saya dengan anak saya. Ngapa cemberut, Dek? Dek, ngapain cemberut? Tertawa, ya mesem no. Halo gitu, halo ya. Pada sore hari ini semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita hanya mengenang masa-masa lalu, dan semoga Anda berpikir bagi orang-orang yang di dalam kelucuan-kelucuan dan kerancuan-kerancuan yang ada di dalam Jokam atau di dalam 354 atau Islam Jamaah yang selama ini kami sudah keluar dari golongan tersebut. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah demikian. Salam akal selamat, salam akal sehat. Tauhid. Mana? Tauhid. Allahu Akbar. Tauhid. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan. Allahumma la tusallitu alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la takilna ila ahadin min khalqika fanahliku wa qul lana nasiran wa mu'inan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu ada layangan sakit. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر